Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, Dia telah mengundang kita semua untuk boleh kembali bersekutu bersama di dalam persekutuan doa Rabu malam ini. Dan kiranya melalui persekutuan doa Rabu malam ini, setiap kita boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Namun sebelum kita memulai persekutuan doa Rabu malam ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk momen seperti ini. Di tengah kesibukan kami tetap diberikan waktu untuk boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman kami di dalam persekutuan doa Rabu malam ini. Dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Kami pun juga rindu kiranya persekutuan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang maha besar. Tidak ada satupun yang boleh atau dapat mengatakan bahwa dirinya setara dengan Allah kita. Karena itu sudah sepantasnya kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian, kemuliaan, dan hormat. Nyamlah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai Bapa. Kita datang memenuhi panggilan Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita berikan kemuliaan dan rahmat hanya kepada Raja kita. Mari semua ciptaannya kita puji Tuhan kita. Pujian ini seharusnya mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha besar. Namun sungguh disayangkan Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita percaya kepada Allah yang maha besar ini, setiap hari di dalam hidup kita selalu melakukan dosa di hadapannya. Jika kita merenungkan dalam waktu 1 minggu terakhir ini, sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan di hadapannya.
Sudah berapa kali dalam satu minggu ini kita mengkhianati Tuhan kita dengan perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Apakah itu semua dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja? Karena itu untuk beberapa detik ke depan, saya mengajak kita semua untuk sama-sama mengakui dosa kita dan memohon ampun kepadanya secara pribadi, lepas pribadi. Nanti setelah kita semua berdoa masing-masing di hadapan Tuhan, saya akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa secara pribadi lepas pribadi untuk mengakui dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu yang mengaku kami mengasihi Engkau tetapi kami justru menyakiti Engkau. Ada begitu banyak dosa yang sudah kami akui di hadapan Tuhan dan kami memohon ampun kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau mau mengampuni kami. Bukan karena kami layak untuk diampuni, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi hidup kami, sehingga kami dimaafkan. Tuhan, kiranya hidup kami juga boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena kita tadi sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dan kita juga bersyukur karena pada momen ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama mengangkat satu pujian, firman hidup. Firman yang ajaib, yang memberi kehidupan buat kita. Firman hidup
Sekali lagi saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada malam ini diberikan tema Citra Allah. Pembacaan kita akan terambil dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya di dalam Alkitab atau Alkitabnya masing-masing. Kejadian 1 ayat 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya bacakan sekali lagi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena pada momen ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hidup kami, memberikan pemahaman yang baik kepada kami, sehingga kami juga boleh memahami firman Tuhan dengan baik. Dan sembunyikanlah hamba-Mu ini di balik salib-Mu, di balik diri-Mu. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam ini, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini keberhargaan manusia sangat ditentukan oleh harta, status, dan juga skill seseorang. Jika seseorang memiliki status yang tinggi di dalam sebuah struktur organisasi, atau mungkin memiliki status yang tinggi di dalam struktur sosial, maka dia akan dipandang sebagai salah satu orang yang berharga. Jika seseorang memiliki harta yang melimpah, harta yang banyak dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dia akan dipandang sebagai orang yang berharga. Jika seseorang memiliki skill yang luar biasa, skill yang lain dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang ada di tempat kerjanya, dia akan dipandang sebagai orang yang berharga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki status, harta, atau juga skill yang hebat? Mereka akan dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak berharga. Mereka adalah orang-orang yang tidak perlu diperhatikan atau diperhitungkan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat membuat mereka dipandang sebagai orang yang berharga. Mari kita ambil satu contoh Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara mengenal satu film yang dirilis oleh Marvel berjudul Black Panther. Film ini dirilis oleh Marvel pada tahun 2018. Dan pemeran utama dari film Black Panther ini bernama Chadwick Boseman. Boseman adalah artis luar negeri yang bertarung melawan kanker usus besar selama kurang lebih 4 tahun. Jadi dari tahun 2016 sampai dengan 2020, Chadwick Boseman ini bertarung melawan kanker usus besar. Namun di tahun 2020, Boseman pada akhirnya meninggal karena ada penyakit kanker usus besar tersebut. Banyak artis-artis terkenal, bahkan company ternama seperti Marvel dan juga para fans berduka karena Chadwick Boseman meninggal akibat kanker usus besar. Ketika seorang artis terkenal meninggal akibat kanker,
ada banyak orang yang berduka untuk kematiannya. Namun bagaimana dengan orang-orang kecil yang meninggal akibat kanker? Adakah orang-orang dari berbagai belahan dunia berduka untuk orang-orang kecil yang meninggal akibat kanker? Kenapa mereka bisa berduka untuk Chadwick Boseman, artis terkenal yang meninggal karena kanker usus besar, tetapi tidak ada yang berduka untuk orang-orang kecil yang meninggal akibat kanker? Kalau mau dijawab secara gamblang, artis itu lebih berharga bukan daripada orang-orang kecil? Jadi dengan kata lain, lebih baik orang-orang dari berbagai belahan dunia berduka untuk artis yang meninggal karena kanker daripada berduka untuk orang kecil yang meninggal akibat kanker. Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa keberhargaan kita tidak ditentukan oleh status, harta, atau skill kita. Kita berharga karena Tuhan menganugerahkan citra Allah di dalam hidup kita. Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara, kita berharga karena Tuhan menganugerahkan citra Allah di dalam hidup kita. Inilah pesan utama yang ingin disampaikan di dalam pembacaan kita pada malam ini. Mari kita lihat kembali ke dalam pembacaan kita. Kalau kita lihat ke dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-27, kita akan menemukan kata gambar. Jika kita melihat ke dalam bahasa Ibrani, ke dalam bahasa aslinya, kata gambar itu bisa diartikan sebagai a representative figure. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, kata gambar di dalam ayat 27, kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, dapat diartikan sebagai a representative figure. Dengan kata lain, saat Tuhan menganugerahkan citra Allah kepada manusia, sebenarnya manusia sudah menjadi representasi Allah di dalam dunia ini. Ini adalah status yang luar biasa. Ini adalah status yang tidak bisa kita dapatkan, yang tidak bisa kita beli. Status ini hanya kita dapatkan hanya oleh karena anugerah Tuhan. Berarti saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki status sebagai representasi Allah di dalam dunia ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita layak, enggak, tetapi karena anugerah Tuhan. Sehingga kita mendapatkan status sebagai representasi Allah di dalam dunia ini. Inilah yang akhirnya membuat kita sebagai manusia berbeda, bahkan bisa dibilang unik dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Jika kita lihat ya Bapak Ibu Saudara ke dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai 25, di sana tidak ada dituliskan bahwa ciptaan lain diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tidak ada. Kalau kita lihat ke dalam ayat 26 sampai 27, di situ baru kita bisa melihat bahwa manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, menurut citra Allah. Nah, tapi sekarang yang menjadi pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Apa saja hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia ketika manusia diciptakan oleh gambar Tuhan? Saya ulangi, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apa saja hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia ketika manusia diciptakan menurut gambar Tuhan atau diciptakan menurut citra Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara, untungnya John Stott akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau kita melihat ke dalam tulisan John Stott, kita akan menemukan ada 5 hal. Ada 5 hal yang bisa kita lakukan ketika kita diciptakan menurut gambar Tuhan. Diciptakan menurut citra Allah. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, manusia dapat menggunakan akal budinya
untuk berpikir secara logis. Bapak Ibu Saudara, tidak ada ciptaan lain yang dapat menggunakan akal budinya untuk berpikir secara logis. Di dalam aktivitas kita sehari-hari pun, baik di antara kita yang masih statusnya pelajar, atau kita yang statusnya adalah pekerja, begitu ya, atau bahkan di antara kita yang sudah pensiun, begitu ya, kita akan menggunakan akal budi kita. Saat kita mengelola bisnis kita, kita melakukan investasi, tentu saja kita akan menggunakan akal budi kita untuk berpikir secara logis. Saat kita menyapu, mengepel, cuci piring, cuci baju, masak, itu semua kita menggunakan akal budi kita. Saat kita memainkan game, atau kita jahit baju, atau bahkan pada saat kita seperti ini sedang merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita sedang menggunakan akal budi kita untuk berpikir secara logis. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah keunikan yang pertama. Hal pertama yang bisa dilakukan oleh manusia setelah manusia diciptakan menurut citra Allah, menurut gambar Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, manusia dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang benar, pilihan yang sesuai dengan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, atau yang kedua adalah pilihan yang salah, pilihan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kita diciptakan menurut gambar Tuhan, diciptakan menurut citra Allah, maka kita dimampukan untuk memilih pilihan yang benar, pilihan yang sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Mari kita ambil contoh Bapak Ibu Saudara. Di dalam firman Tuhan diajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin di dalam setiap hidup kita, kita pasti ada tidak cocok dengan satu atau dua orang. Nah coba bayangkan wajahnya, wajah dari orang yang kita tidak cocok. Ketika kita berhadapan dengan dia, ketika kita berkomunikasi dengan dia, kita diberikan dua pilihan. Pilihan untuk mengikuti firman Tuhan, yaitu mengasihi dia, atau pilihan yang salah, pilihan untuk tidak mau belajar mengasihi dia karena kita merasa tidak cocok dengan dia. Nah, karena kita diciptakan menurut gambar Tuhan, diciptakan menurut citra Allah, maka kita dimampukan untuk mengambil pilihan yang benar. Pilihan yang mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang tidak cocok dengan kita. Sekalipun memang sulit Bapak Ibu Saudara. Itulah keunikan yang dimiliki oleh manusia ketika manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia dapat menggunakan kreativitasnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sangat-sangat kreatif. Tahu dari mana? Coba kita lihat contoh nyatanya kepada anak kembar. Saya selalu terkagum ketika melihat anak kembar. Secara kasat mata, memang mereka itu terlihat sama begitu. Tetapi ketika kita melihat secara genetika, kita akan menemukan perbedaannya. Disitulah saya bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kreatif. Dan begini Bapak Ibu Saudara, kreativitas yang luar biasa itu dianugerahkan kepada kita ketika kita diciptakan menurut gambar Allah atau yang bisa dibilang sebagai citra Allah. Nah, karena itu manusia banyak sekali menciptakan benda-benda yang luar biasa unik, begitu ya. Mulai seperti dari gadget kita, HP, iPad, komputer, ada juga alat bantu kerja dan lain sebagainya. Semua hal yang bisa kita nikmati hari ini itu berkat dari kreativitas Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia. Itulah hal yang bisa dilakukan oleh manusia ketika manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, menurut citra Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, manusia dapat mengasihi satu sama lain.
Bapak Saudara, kalau kita melihat ke dalam kehidupan Yesus, Yesus itu belajar banyak mengasihi orang. Dia bukan hanya mengasihi murid-muridnya, dia bukan hanya mengasihi orang-orang yang terbuang pada saat itu seperti janda, orang yang cacat, orang kusta, dan lain sebagainya. Bukan cuma kepada mereka, tetapi juga kepada musuh-musuhnya, kepada orang-orang yang membencinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga diberikan kemampuan seperti itu. Kita diberikan kemampuan untuk mengasihi setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Kita bisa mengasihi anggota keluarga kita bisa mengasihi anak kita atau orang tua kita bisa belajar untuk mengasihi bapak atau ibu rohani kita belajar untuk mengasihi teman kita belajar untuk mengasihi pasangan kita, bahkan kita juga belajar untuk mengasihi musuh kita. Inilah yang bisa dilakukan oleh manusia ketika manusia diciptakan menurut gambar atau citra Allah. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, manusia dapat merindukan Tuhan. Nah, perlu kita sadari bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk atau ciptaan yang selalu merindukan Tuhan. Karena itu Alkitab selalu menggambarkan manusia merindukan Tuhan dengan penggambaran pohon dan air. Pohon itu selalu membutuhkan air. Kalau pohon tidak mendapatkan air yang cukup, maka dia akan mati, dia akan kering. Sama dengan manusia. Ketika manusia itu kering, maka dia akan mencari Tuhan. Kenapa? Disitulah ditunjukkan bahwa manusia merindukan Tuhan. Nah, itulah hal kelima yang dapat diperlihatkan ketika manusia diciptakan menurut gambar atau citra Allah. 5 hal ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. Saya ulangi, 5 hal tadi yang sudah kita bahas, itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Tidak bisa dilakukan oleh ciptaannya yang lain. Ini adalah bukti bahwa setiap kita, berarti saya dan Bapak Ibu Saudara, adalah ciptaan yang unik dan berharga. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar Tuhan atau citra Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menegaskan satu hal yang penting kepada kita semua pada malam ini. Kita berharga bukan karena apa yang kita punya, bukan karena harta kita, bukan karena jabatan kita, atau bukan juga karena skill kita, apa yang bisa kita lakukan. Bukan itu yang membuat kita berharga. Yang membuat kita berharga adalah karena kita diciptakan menurut gambar Tuhan. Diciptakan menurut citra Allah. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa kita tidak berharga karena kita terkena PHK dan akhirnya menjadi miskin. Saya ingin katakan bahwa itu tidak benar. Kita berharga karena kita diciptakan menurut citra Allah. Sekalipun kita terkena PHK, sekalipun kita jatuh miskin, kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa kita tidak berharga karena kita tidak bisa melakukan apa-apa dan usia kita relatif tua, maka saya ingin mengatakan bahwa itu juga tidak benar. Kita tetap berharga di hadapan Tuhan sekalipun usia kita relatif tua dan kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kita tetap berharga karena kita diciptakan menurut citra Allah. Kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa kita tidak berharga karena kita tidak mendapatkan nilai yang baik di sekolah atau nilai yang baik di tempat kuliah, saya ingin mengatakan bahwa itu tidak benar. Kita tetap berharga sekalipun kita tidak bisa mendapatkan nilai yang baik di sekolah atau di tempat kuliah. Karena keberhargaan kita tidak ditentukan dari nilai pelajaran kita.
Keberhargaan kita ditentukan dari citra Allah, dari gambar Tuhan yang sudah dianugerahkan dalam hidup kita. Kalau hari ini ada yang mengatakan kita tidak berharga karena kita dicap sebagai sampah masyarakat, saya ingin mengatakan bahwa itu tidak benar. Kita tetap berharga di hadapan Tuhan, sekalipun banyak manusia, sekalipun masyarakat mengatakan bahwa kita adalah sampah masyarakat. Karena keberhargaan kita tidak ditentukan dari perkataan orang. Keberhargaan kita ditentukan dari citra Allah, dari gambar Tuhan yang sudah dianugerahkan di dalam hidup kita. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Jangan sekali-kali kita mereduksi atau mengecilkan keberhargaan diri kita atau keberhargaan orang lain dengan hal-hal yang fana seperti harta, kedudukan, atau skill. Tuhan sudah menciptakan kita menurut gambarnya, menurut citra Allah, dan itu sudah lebih dari cukup. Saya ulangi, itu sudah lebih daripada cukup untuk mengatakan bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah. Bersukacitalah karena hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa keberhargaan kita tidak ditentukan dari hal-hal yang fana seperti status, kekayaan, atau skill. Tidak. Keberhargaan kita ditentukan oleh gambar Tuhan, oleh citra Allah yang sudah dianugerahkannya pada saat kita semua diciptakan oleh Dia. Saya harap melalui perenungan hari ini kita boleh mendapatkan kekuatan, kita boleh mendapatkan sukacita, dan kita juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami telah diajarkan bahwa keberhargaan kami ternyata tidak ditentukan dari hal-hal fana, tetapi hanya ditentukan oleh gambar Tuhan, oleh citra Allah yang sudah Kau taruh di dalam hidup kami ketika kami diciptakan oleh Engkau. Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman ini boleh mendapatkan sukacita, boleh mendapatkan pengharapan, boleh mendapatkan kekuatan, dan juga tentunya semakin bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah hidup kami boleh semakin memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, pada kesempatan ini kita akan mendoakan untuk beberapa hal. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kesatuan hati dan pikiran antara pengurus, majelis, dan juga hamba Tuhan. Kita doakan agar mereka boleh memiliki visi dan misi yang sama, sehingga mereka saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Terlebih lagi, biarlah semua itu boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk segenap hamba Tuhan, majelis, dan pengurus daripada GKI Surabaya. Kiranya setiap orang yang telah Engkau percaya, yang telah Engkau pilih untuk melayani Engkau di gereja GKI Surabaya ini, semuanya boleh bersatu hati untuk mewujudkan visi dan misi yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap yang dilakukan itu semua juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang, bagi setiap jemaat-Mu yang bergereja di tempat ini. Dan biarlah jemaat di GKI Surabaya boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan hidupnya juga boleh memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga rindu gereja GKI Surabaya
boleh menjadi terang dan garam bagi dunia yang gelap ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk persiapan ibadah HUT dan Natal daripada GKY Surabaya. Tidak terasa begitu kita sudah memasuki penghujung tahun 2020. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan November dan sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan Desember. Di bulan November kita akan melakukan ibadah HUT. Ibadah HUT daripada GKY Surabaya. Di bulan Desember kita akan melakukan ibadah Natal di tahun 2020. Kita doakan agar panitia yang sudah dibentuk boleh bekerja sama dengan baik, boleh bekerja dengan giat. Dan biarlah setiap ibadah yang sudah disusun, ibadah yang sudah dirancang, itu semua juga boleh berjalan dengan baik dan tentunya boleh menjadi berkat bagi jemaat. Dan terlebih penting lagi, ibadah yang kita lakukan, biarlah itu semua boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk HUT dan juga Natal yang sebentar lagi akan dirayakan oleh GKY Surabaya. Tuhan, Kau tolong kiranya setiap panitia boleh bekerja sama dengan baik, boleh bekerja dengan giat, sehingga setiap panitia boleh mempersiapkan ibadah yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami rindu Tuhan melalui ibadah HUT, melalui ibadah Natal, nama Tuhan juga boleh semakin dipermuliakan. Dan setiap jemaat yang mengikutinya pun juga boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan penghiburan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan biarlah setiap kami juga boleh semakin mengasihi Tuhan melalui ibadah HUT dan juga melalui ibadah Natal pada tahun ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, biarlah juga kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk setiap pengangguran yang ada di Indonesia pada tahun 2020. Jika kita melihat ke dalam berita begitu ya dan kondisi Indonesia pada saat ini, ada banyak orang yang menjadi pengangguran. Nah, tentu saja ini bukan hal yang mudah untuk mereka. Apalagi kalau yang statusnya adalah single parent. Tentu ini bukan hal yang mudah. Ada berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi setiap bulannya. Untuk uang listrik, uang air, untuk uang makan. Itu saja sudah banyak. Tetapi mereka menjadi pengangguran dan tidak ada penghasilan dalam satu bulannya. Ini menjadi pergumulan yang hebat untuk para pengangguran yang ada di Indonesia. Karena itu kita doakan agar Tuhan juga boleh membukakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Dan biarlah mereka juga boleh bekerja kembali, mendapatkan uang, sehingga mereka boleh memenuhi kebutuhan mereka setiap bulannya. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk setiap pengangguran yang ada di Indonesia. Tuhan, kami tahu bahwa di Indonesia ada banyak orang yang menjadi pengangguran akibat corona. Ada di antara mereka juga yang menjadi single parent, tetapi mereka terkena PHK dan akhirnya mereka pengangguran. Kami tidak tahu betapa sulitnya penderitaan yang mereka hadapi pada saat ini. Karena itu kami ingin berdoa untuk mereka. Biarlah mereka juga boleh mengetahui Tuhan memelihara hidup mereka. Biarlah mereka juga boleh diberikan pekerjaan yang baik Tuhan. Kiranya ada seorang teman atau seorang dari lingkungan mereka yang menawarkan lapangan pekerjaan. Sehingga mereka boleh bekerja, mereka boleh mendapatkan penghasilan bulanan. Sehingga mereka juga boleh memenuhi kebutuhan bulanan mereka. Tuhan, Kau kiranya yang menolong mereka pada saat ini. Dan kiranya juga nama Tuhan yang semakin dipermuliakan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yang keempat, kita berdoa untuk tim medis yang ada di Indonesia yang saat ini masih terus melawan virus corona. Bapak Ibu Saudara, tim medis di Indonesia itu semakin sedikit. Bahkan dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang krisis tim medis. Karena itu kita doakan agar tim medis yang pada saat ini sedang melawan virus corona di garis depan, kiranya Tuhan juga boleh melindungi mereka. Kiranya Tuhan juga boleh menggunakan pemerintah untuk boleh menjaga tim medis yang ada di Indonesia yang saat ini sedang melawan corona di garis depan. Kiranya Tuhan juga boleh melindungi mereka, dan kita doakan juga agar keluarga mereka diberikan ketenangan. Karena saya yakin keluarga mereka yang stay di rumah juga dak-dikduk di rumah. Mereka takut kalau anak mereka atau mungkin suami mereka atau istri mereka yang ada di garis depan melawan corona bisa meninggal. Kita doakan agar keluarga mereka ditenangkan dan juga tim medis yang ada di garis depan dilindungi oleh Tuhan, dan pemerintah juga punya aksi yang nyata untuk melindungi tim medis yang sedang ada di garis depan. Kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk tim medis yang saat ini sedang bekerja begitu keras di garis depan. Kiranya juga mereka dilindungi. Mereka boleh menjaga kesehatan mereka dengan baik. Biarlah pemerintah juga boleh merancangkan satu program yang boleh menjaga kesehatan daripada tim medis dan juga boleh merawat tim medis. Dan kiranya juga Engkau yang memberikan ketenangan kepada keluarga tim medis yang menunggu di rumah. Kiranya mereka menyadari bahwa yang melindungi anggota keluarga mereka adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang lebih berkuasa daripada virus corona. Biarlah juga mereka boleh menemukan ketenangan dan sukacita ketika mereka mengetahui bahwa Tuhan yang merawat dan melindungi tim medis yang ada di garis depan. Dan kiranya Engkau juga tetap menghibur setiap keluarga yang berduka, yang mungkin sampai saat ini masih belum bisa menerima kalau salah satu anggota keluarga mereka meninggal karena mereka harus melawan corona di garis depan. Kiranya Engkau yang tetap menghibur mereka ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap tim medis dan juga keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kelima, kita berdoa untuk relasi keluarga di tengah pandemi corona. Bapak Ibu Saudara, angka perceraian di tengah pandemi corona itu semakin meningkat. Bukannya semakin menurun, justru semakin meningkat. Ada berbagai alasan yang membuat mereka pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Dan kita tahu bahwa keputusan cerai bukanlah keputusan yang tepat, apalagi untuk anak mereka. Bisa bayangkan betapa beratnya kehidupan sang anak. Sudah bukan hanya mereka kesusahan di tengah corona, sekarang keluarga mereka harus bercerai. Karena itu kita doakan agar setiap keluarga di tengah pandemi corona ini tetap bersatu. Bukannya bercerai tetapi tetap bersatu. Dan biarlah keluarga ini boleh saling menjaga satu sama lain. Boleh tetap saling mengasihi satu sama lain. Dan biarlah setiap keluarga Kristen, setiap keluarga yang mengaku percaya kepada Tuhan, boleh menjadi contoh, boleh menjadi role model, boleh menjadi terang bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk setiap keluarga yang ada di tengah pandemi corona ini. Kami melihat fakta di lapangan ada begitu banyak keluarga yang bercerai di tengah pandemi corona ini. Kami berdoa, kiranya setiap keluarga Kristen, keluarga yang mengaku percaya kepada Engkau, mereka tidak tergoda untuk mengikuti tren perceraian di tengah pandemi corona ini. Justru setiap keluarga tetap bersatu, tetap saling mengasihi satu sama lain, tetap menjaga satu sama lain. Dan kiranya setiap keluarga yang mengaku percaya kepada Tuhan, mereka boleh menjadi role model, mereka boleh menjadi contoh, mereka boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mereka jumpai. Dan tentunya
Biarlah setiap keluarga yang mengaku percaya boleh memuliakan nama Tuhan di tengah pandemi corona ini. Kami menyerahkan untuk setiap keluarga ke dalam tangan-Mu. Biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi di atas kehidupan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang keenam, kita berdoa untuk orang-orang yang tinggal di jalanan di tengah pandemi corona. Bapak Ibu Saudara, sebelum pandemi corona saya yakin kita pernah bertemu dengan orang-orang yang ada di jalanan. Mereka tidak punya rumah. Mereka kalau saat siang hari mereka akan kepanasan. Saat musim hujan mereka akan kehujanan. Kalaupun mereka berteduh di satu tempat, mungkin saja mereka akan diusir. Karena mungkin pemilik tempat itu tidak senang ketika ada orang-orang yang tinggal di jalanan itu berteduh di tempat mereka. Apalagi sekarang di tengah pandemi corona ini, mereka tidak punya tempat untuk berteduh, mereka tidak punya tempat untuk berlindung, bahkan mereka tidak punya uang untuk beli makanan ataupun obat-obatan untuk menjaga kesehatan mereka. Karena itu kita doakan agar Tuhan yang boleh memelihara mereka. Dan biarlah pemerintah juga boleh peka kepada orang-orang yang ada di jalanan ini. Biar pemerintah juga boleh membuat satu program bagaimana pemerintah bisa merawat, bisa menjaga orang-orang yang ada di jalanan ini. Karena bagaimanapun mereka juga adalah orang Indonesia. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk orang-orang yang tinggal di jalanan. Mereka tidak punya rumah Tuhan seperti kami. Tidak punya tempat berteduh seperti kami. Mereka juga tidak punya uang yang cukup untuk beli makanan, apalagi untuk beli obat. Tuhan, kiranya Engkau juga yang merawat mereka. Biarlah pemerintah juga boleh membuat satu program yang baik untuk merawat mereka. Karena mereka juga membutuhkan bantuan daripada pemerintah di Indonesia. Dan kiranya setiap kami, kalau kami ada di jalanan, kami bertemu dengan mereka. Berikan kami hati yang mau mengasihi mereka Tuhan. Berikan kami hati yang mau merawat mereka. Sekalipun pemberian kami tidak seberapa. Biarlah itu pun boleh menjadi berkat bagi mereka. Biarlah itu pun boleh memuliakan nama Tuhan di dalam hidup mereka. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan orang-orang yang tinggal di jalanan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketujuh, kita berdoa untuk panti asuhan dan panti jompo di tengah pandemi corona ini. Kita tahu bahwa panti asuhan dan panti jompo dari dulu selalu bergumul soal dana. Nah, apalagi di tengah pandemi corona ini, Bapak Ibu Saudara. Di tengah pandemi corona ini ada banyak orang yang kesusahan. Bahkan banyak orang kita tahu yang bisnisnya sukses tiba-tiba menjadi bangkrut ketika ada di tengah pandemi corona. Saya khawatir Bapak Ibu Saudara, karena pandemi corona ini akhirnya orang-orang yang suka memberikan dana, yang menyumbangkan dana untuk panti asuhan dan panti jompo, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti, untuk cut dulu. Karena mereka sendiri saja sudah bergumul soal keuangan. Karena hal-hal seperti ini bisa jadi sekarang panti asuhan dan panti jompo bergumul dengan sangat tentang dana. Karena mereka kekurangan dana, mereka tidak bisa membeli makanan, mereka tidak bisa membeli minuman, bahkan mereka tidak bisa membeli obat-obatan untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi corona ini. Karena itu kita doakan agar panti asuhan dan panti jompo tetap dirawat oleh Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan kiranya di tengah pandemi corona ini tetap ada satu organisasi atau ada 1-2 orang yang mempunyai hati untuk tetap memberikan sejumlah dana walaupun tidak seberapa kepada panti asuhan dan kepada panti jompo. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapak, kami berdoa untuk panti asuhan dan panti jompo di tengah pandemi corona ini. Kami tahu bahwa mereka selama ini selalu bergumul dengan dana. Apalagi di tengah pandemi corona ini. Ada begitu banyak mungkin orang-orang yang suka menyumbang atau organisasi yang menyumbang dana kepada panti asuhan dan panti jompo. Sekarang mereka
para donatur mereka itu harus cut, sehingga mungkin tidak ada lagi orang atau organisasi yang menyumbangkan dana kepada panti asuhan dan panti jompo di tengah corona ini. Karena itu kami berdoa, kiranya Tuhan yang tetap memelihara, dan kiranya kalau di antara kami ada yang tahu panti asuhan atau panti jompo yang sedang membutuhkan dana, Tuhan kiranya berikan kami hati untuk mengasihi mereka. Berikan kami hati untuk mau bersumbangsi memelihara hidup mereka. Karena kami yakin itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kiranya ada satu atau dua organisasi atau satu atau dua orang di luar sana yang tetap memberikan dana kepada panti asuhan dan panti jompo di tengah pandemi corona ini. Dan tentunya kami juga berdoa kiranya Tuhan yang tetap menjaga kesehatan daripada anak-anak yang ada di panti asuhan dan juga untuk kakek dan nenek yang ada di panti jompo. Kiranya mereka boleh tetap sehat dan mereka boleh menyadari bahwa yang menjaga mereka adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menutup persekutuan doa Rabu malam ini di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami telah mengikuti persekutuan doa Rabu malam ini dari awal hingga akhir. Ada begitu banyak hal yang masih belum sempurna di dalam persekutuan doa Rabu malam ini. Tetapi kiranya Engkau juga yang menyempurnakan ibadah ini. Dan biarlah melalui ibadah ini kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan. Dan kami semakin semangat untuk menjalankan kehidupan kami. Kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Dan berkati untuk setiap umat-Mu yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri, untuk mengikuti, untuk melaksanakan persekutuan doa Rabu malam ini. Dan Kau juga tetap berkati untuk setiap jemaat yang mungkin berhalangan hadir, yang mungkin sudah mengikuti persekutuan di gereja lain. Kiranya juga Engkau tetap yang memberkati mereka. Kami mau menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau juga yang memimpin kami di dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.